zallatul alim. Jadi orang alim ketika kepleset di dalam kesalahan, maka itu bisa merongrong kekuatan Islam. Karena sesungguhnya keplesetnya orang alim itu berbeda dengan keplesetnya orang bodoh, orang awam. Di mana orang awam itu ketika kepleset, maka sesungguhnya terplesetnya dia dalam agama tidak akan membawa kemadharatan dan tidak membawa bahaya kecuali untuk dirinya sendiri. Tapi berbeda ketika seseorang yang dianggap alim dan menjadi sumber ilmu, sesungguhnya terplesetnya ia di dalam masalah agama, keterplesetnya dia itu bukan hanya kepada dia keburukan yang akan menimpa, tetapi keburukan itu menimpa pula kepada orang yang mengikutinya. Maka orang itu kemudian akan mengikuti bagaimana terplesetnya ulama ketika mereka telah menjadikan ulama itu menjadi sumber pengambilan ilmu, terlebih lagi ketika mereka sudah taklid buta. Dan ulama itu tergelincir, bisa, wong ulama tidak ada yang maksum kok. Ini kalau orang sudah taklid buta tidak bisa nerima Pak perkataan ini. Tapi kalau bagi orang yang tidak pernah dan kemudian tidak terjangkiti dengan penyakit taklid, maka dia akan paham yang namanya alim itu wajar kalau dia itu salah. Dan sesungguhnya kita harus paham, alim itu kalau salah itu setidaknya dalam dua perkara kata para ulama. Yang pertama, kadang-kadang zallah di dalam masalah istidlal. Ulama itu salah itu wajar. Bukan hanya ulama Pak, sampai sahabat pun ada yang kemudian pernah salah. Tentunya salahnya seorang sahabat itu, Masya Allah, itu tingkatannya istihad. Yang mana kalau dia salah tetap mendapatkan satu pahala, kalau dia benar itu dapat dua. Ada sahabat yang salah Ustaz? Adalah. Tapi kalau orang sudah fanatik buta, walaupun salah dalam istidlal, ya diikutin dia. Dan akan dibela mati-matian. Bahkan kalau bisa dicari-cari udurnya. Bapak pernah nggak menemukan kelompok orang, kalau kemudian Ustadz yang lain salah, dicari itu kemudian, dibuka itu kemudian, dengan kondisi secara terang-terangan, tapi kalau giliran golongannya ketika salah dicari kemudian udurnya, itu termasuk di antara perkara yang kemudian ada dalam pembicaraan kita, zallatul alim. Makanya kemudian terplesetnya ulama bukan hanya merusak ke dia, tapi merusak kepada orang yang mengikuti. Makanya para ulama mengatakan zallahnya alim itu apa? Satu dalam masalah istidlal. Para ulama lalu kemudian menyampaikan yang kedua, zallahnya alim yang kedua itu apa? Zalahnya dalam masalah akhlak, khuluq, yaitu keplesetnya ulama dalam masalah akhlak itu akan membawa keburukan bagi orang yang ngikutin Pak. Bapak hasad, saya hasad, yang paling hanya untuk diri kita Pak, tidak ada yang ngikutin kita kan. Bapak yang hasad, Bapak benci sama tetangga, belum tentu Pak teman Bapak ikut membenci tetangga itu. Kenapa? Yang benci cuma Bapak, yang benci cuma saya, tidak ada yang ngikutin kita. Tapi kalau ada seseorang yang kemudian berilmu, kemudian dia jatuh dalam masalah akhlak, sampai dia punya hasad kepada fulan dan fulan, maaf loh, hasadnya dia itu membawa hasad kepada seluruh orang yang mengikutinya. Makanya itu termasuk di antara apa? Zalahnya alim itu. Dan kita harus pahami loh, tidak semua orang alim itu memiliki akhlak yang baik. Siapa yang mengatakan bahwasanya orang yang alim itu belum tentu punya akhlak? Loh, Imam Syafi'i kan berkata, man ahabba ayyaftahallahu lahu qalbahu ayunawwirahu fa'alaihi bil khulwah wa qillatul aql wa tarkus sufaha wa bughdhu ahli ilm wa bughdhu ahli ilmi wa bughdhu ahli ilmi alladzi laysa ma'hum insafun wala adabun. Imam Syafi'i yang menegaskan bahwasanya belum tentu orang yang berilmu itu punya akhlak. Makanya Imam Syafi'i berkata, barang siapa orang yang ingin dilapangkan hatinya oleh Allah, diberikan cahaya di dalam jiwanya, maka hendaklah dia sedikit makan, meninggalkan orang-orang yang mereka itu bodoh ketika mereka selalu mendahulukan kemaksiatan, khulwah, sering berdoa dengan Allah, sendirian bersama dengan Allah. Dan kemudian beliau mengatakan, bencilah orang yang berilmu. Orang berilmu yang mana? Padahal kita kan diperintahkan ngikutin orang yang berilmu. Beliau mengatakan, benci orang yang berilmu kalau dia tidak punya sikap insaf. Insaf itu bijaksana. Wala adabun, dia tidak punya adab. Adab itu akhlak. Di situ kita mendapati orang yang alim saja belum tentu kemudian dia itu mulia di dalam masalah akhlak. Makanya Masya Allah, ini yang menjadikan akhirnya kita memahami zalahnya alim bukan hanya dalam masalah istidlal loh, zalahnya alim dalam masalah akhlak. Makanya sampai kita mendapati salah satu riwayat yang lainnya mengatakan, kalau ada orang yang alim kemudian dia terpleset lalu kemudian dia bertaubat, sesungguhnya taubatnya dia itu membawa kebaikan bagi umat yang mengikuti. Tapi disitulah kita paham, satu yang merusak umat itu adalah terplesetnya ulama.